Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Ulmisbahati, NIM E 2019-2346. Saya dari kelas CS8. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan Syariah, di mana di sini terdapat dua studi kasus yang akan saya jawab. Studi kasus yang pertama, apakah menurut Anda kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi, ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan baru? Menurut saya iya, karena kelebihan dari Genha yaitu mengukur kualitas kesejahteraan dan pembangunan melalui cara yang lebih holistik, yang tidak hanya memperhitungkan aspek materi saja, tetapi juga aspek spiritual secara bersamaan. Soal yang kedua, jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan Genha, seberapa besar ukuran ini relevan dengan perspektif Islam atau Islamic Worldview? Aspek-aspek apa menurut Anda yang membuat dia relevan atau tidak relevan? Yaitu pada aspek kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologis, di mana kesejahteraan material mengalami peningkatan dan sebaliknya terjadi penurunan pada kesejahteraan psikologis. Soal yang ketiga, menurut Anda, apa kelemahan dari Genha ini dilihat dari aspek konsep dan pengukuran? Adakah poin-poin yang menurut Anda perlu dikritisi? Jelaskan. Menurut saya, kurangnya Genha ini kurang edukasi yang lebih memfokuskan terhadap sebab-sebab dan tingkah laku. Baik, studi kasus yang kedua. Soal yang pertama, coba Anda jelaskan mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan. Karena dengan bertambahnya waktu, jumlah muslim di Indonesia akan terus bertambah. Hal ini jelas berdampak pada gaya hidup masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Masyarakat akan memilih industri halal dalam segala sektor kehidupannya. Yang kedua, menurut Anda, apa perbedaan pengembangan industri halal yang terjadi di negara OKI dengan non-OKI? Jelaskan. Pengembangan industri halal yang terjadi di negara OKI dapat dilihat dari data terakhir perkembangan industri halal pada tahun 2020-2021 yang mana menunjukkan bahwa secara keseluruhan di posisi top 15 masih didominasi oleh negara-negara OKI. Pengembangan industri halal yang terjadi di negara non-OKI dapat dilihat dari data terakhir perkembangan industri halal. Walaupun hanya ada 2 negara non-OKI yang berada dalam kelompok tersebut, yaitu Sri Lanka dan Singapura yang berada di urutan ke-14 dan 15. Jika dilihat masing-masing sektor, maka cukup banyak negara non-OKI yang memiliki peringkat bagus. Soal yang terakhir, menurut Anda, apakah paradigma pengembangan industri halal di negara OKI dan non-OKI tersebut sama? Jelaskan. Menurut saya iya sama. Karena OKI dan non-OKI sama-sama memiliki peran penting dan konsep untuk mengembangkan industri halal, sama-sama fokus dalam mengembangkan industri halal. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.